Pesawat Rusia hancurkan 5 depot amunisi Ukraina. Pesawat Angkatan Udara Rusia menyerang 5 depot amunisi Ukraina, menewaskan lebih dari 200 nasionalis. Hal itu diungkapkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov. Pada hari itu pesawat operasional taktis Angkatan Udara Rusia menyerang 2 pos komando, 9 markas tingkat perusahaan dan area pengumpulan tenaga kerja dan peralatan militer, serta 5 depot amunisi dan bahan bakar, kata Konashenkov. Lebih dari 200 nasionalis dan 23 buah kendaraan lapis baja telah dimusnahkan. Lanjutnya, seperti dikutip dari kantor berita TASS, Konashenkov juga mengatakan bahwa pasukan rudal dan artileri menyerang 319 area tempat pengumpulan tenaga dan peralatan militer musuh, 12 pos komando dan 2 senjata rudal atau artileri dan depot amunisi. Ia juga menjelaskan hampir 2.700 tank Ukraina dan kendaraan lapis baja lainnya, serta 2.503 kendaraan bermotor militer khusus telah dimusnahkan sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Secara keseluruhan, target berikut telah dihilangkan sejak dimulainya operasi militer khusus: 2.678 tank dan kendaraan lapis baja tempur lainnya, serta 2.503 kendaraan bermotor khusus militer, kata juru bicara itu. Konashenkov menambahkan 143 pesawat, 112 helikopter, 660 kendaraan udara tidak berawak, 279 sistem rudal permukaan ke udara, 308 sistem peluncuran roket ganda, 1.196 senjata artileri lapangan dan mortir telah dibawa keluar. Pasukan pertahanan udara Rusia telah menembak jatuh pesawat serang Su-25 Ukraina di wilayah Kherson serta 12 roket dari sistem roket peluncuran ganda Smed di Republik Rakyat Donetsk, kata Konashenkov. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh Su-25 milik Angkatan Udara Ukraina di dekat Zervonyar di wilayah Kherson, kata juru bicara itu. Menurut Konashenkov, 2 kendaraan udara tidak berawak Ukraina dihancurkan di atas Vladimirovka dan 12 roket dari beberapa sistem peluncuran roket Smed dicegat di dekat Kamenka di Republik Rakyat Donetsk. Rudal presisi yang diluncurkan dari udara Rusia menghantam 17 lokasi militer Ukraina, termasuk 5 penempatan artileri dan beberapa sistem peluncuran roket. Rudal presisi yang diluncurkan dari udara mengirimkan serangan ke 17 sasaran militer Ukraina pada siang hari, kata Konashenkov. Secara khusus, 8 area pengumpulan tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina, 5 emplasmen artileri dan beberapa sistem peluncuran roket serta 2 benteng terkena serangan Rusia. Juga sebuah pos komando dan fasilitas penyimpanan dengan roket dan senjata artileri dihancurkan di dekat Pokrovskoye di wilayah Dnepropetrovsk, tambahnya. Rusia sebut bahaya Perang Dunia III nyata, sindir Zelensky aktor bagus. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan bahwa bahaya dari Perang Dunia Ketiga ini nyata. Komentarnya muncul ketika negara-negara barat terus memasuk senjata ke Kiev yang sedang berperang dengan Moskow. Bahayanya serius, ini nyata. Anda tidak bisa meremehkannya, kata Lavrov kepada kantor berita Interfax yang dilansir Selasa. Tentang perang yang sedang berlangsung di Ukraina, dia yakin bahwa semuanya akan selesai dengan penandatanganan kesepakatan. Tetapi parameter kesepakatan ini akan ditentukan oleh
keadaan pertempuran yang akan terjadi pada saat kesepakatan itu menjadi kenyataan. Lebih lanjut, diplomat top Moskow ini mengkritik pendekatan Kiev terhadap pembicaraan tersebut. Niat baik memiliki batasnya, tetapi jika tidak timbal balik itu tidak membantu proses negosiasi. Tetapi kami terus terlibat dalam negosiasi dengan tim yang didelegasikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan kontak ini akan terus berlanjut. Tetapi Lavrov menuduh Zelensky yang merupakan mantan komedian berpura-pura untuk bernegosiasi. Dia aktor yang bagus, sindir Lavrov. Jika Anda memperhatikan dengan seksama dan membaca dengan seksama apa yang dia katakan, Anda akan menemukan 1000 kontradiksi. Dikirimi surat dan peluru, PM Israel dan keluarganya diancam dihabisi. Sebuah surat dan peluru tajam ditujukan kepada Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dan keluarganya. Surat itu berisi ancaman pembunuhan terhadap mereka. Pejabat keamanan di kantor Perdana Menteri segera memutuskan untuk memperkuat unit yang bertanggung jawab melindungi keluarga Bennett. Demikian disampaikan kantor Perdana Menteri. Menurut pernyataan polisi Israel, unit kejahatan serius Lahav 433 dengan agen keamanan Shin Bet meluncurkan penyelidikan bersama atas surat ancaman pembunuhan tersebut. Surat itu dikirim ke sebuah gedung yang berdekatan dengan rumah keluarga Bennett di Ranana yang dia gunakan daripada kediaman resmi Perdana Menteri yang ditujukan kepada Perdana Menteri Bennett dan keluarganya. Tidak jelas kapan surat ancaman pembunuhan itu dikirim. Perintah pembungkaman yang diberlakukan oleh pengadilan telah melarang banyak detail kasus tersebut untuk dipublikasikan. Kantor Perdana Menteri Israel mengkonfirmasi bahwa keamanan untuk keluarga Bennett ditingkatkan setelah penilaian oleh para pejabat. Polisi tidak mengumumkan motif surat ancaman itu, tetapi Bennett mengisyaratkan itu bersifat politis, mengatakan di Twitter bahwa perselisihan semacam itu tidak boleh naik ke tingkat kekerasan, intimidasi, ataupun ancaman kematian. Saya Perdana Menteri dan tokoh politik, tetapi saya juga seorang suami dan ayah, dan itu adalah tugas saya untuk melindungi istri dan anak-anak saya, tulis Bennett dalam sebuah pernyataan. Kita harus menurunkan suhu pada wacana politik. Mitra koalisi Bennett termasuk Menteri Luar Negeri Yair Lapid dan Menteri Pertahanan Benny Gantz mengecam surat ancaman dan peluru tajam yang dikirim ke keluarga Perdana Menteri. Lapid mengatakan surat itu menunjukkan kemana kebencian bisa mengarah. Kami akan terus melawan wacana kebencian di jalanan, di media sosial, di mana-mana. Mereka tidak akan intim dengan kita. Para ekstremis tidak akan mengalahkan mayoritas yang waras. Gantz mengatakan ancaman itu adalah melintasi garis merah. Sebuah peluru dalam sebuah amplop dapat berubah menjadi 3 peluru yang ditembakkan dari sebuah pistol. Katanya seperti dikutip Times of Israel.